Halo teman, ketemu lagi dengan saya admin tutor CPNS. Oke, kita awali video ini dengan em, pembahasan bahwa tes penerimaan ASN itu kita bisa menghadapi tes wawancara. Jadi ada banyak tes seperti itu ya. Dan skala nilainya 0 sampai 100, tapi paling aman adalah 80. Nah, tes ini tidak bisa disepelekan seperti itu karena penguji bisa berasal dari psikolog atau pejabat tinggi dari instansi terkait. Dan hal ini perlu diperhatikan karena kita di sini akan mencoba untuk memberikan tips mengenai bagaimana caranya untuk menghadapi tes wawancara seperti itu berdasarkan pengalaman kami. Jadi di sini bocoran dan tips lolos hadapi tes wawancara untuk P3K dan CPNS seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like video kami dan juga bisa komentar untuk sharing berkaitan dengan topik yang kita bahas, dan jangan lupa subscribe channel kami untuk bisa mendapatkan informasi update terkait video-video yang kami share seperti itu ya. Jadi ini penting untuk diketahui mengenai bocoran dan tips lolos untuk tes wawancara. Jadi ada beberapa poin yang akan kami ulas seperti itu. Yang kita mulai dari yang pertama di sini berkaitan dengan video yang kita akan bahas. Jadi dalam tes ini yang pertama itu kita harus tahu bahwa tes wawancara untuk mengetahui atau mengeksplor diri kita sebagai pelamar. Jadi dalam perihal karakter dalam bekerja seperti itu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa tes ini seperti kita menghadapi soal TKP. Jadi dalam video ini kita akan bahas dari tips dari persiapan untuk menjalani tes wawancara sampai bagaimana kita untuk bisa menembus tes tersebut seperti itu atau bisa lolos seperti itu ya. Oke, kita simak yang pertama, tonton sampai tuntas ya teman-teman. Yang pertama ini adalah sebelum wawancara, pelajari dulu profil kementerian. Jadi yang paling penting memang kita sebagai pelamar harus tahu instansi yang kita tuju itu bagaimana, seperti itu dari sejarahnya atau isu-isu terkini yang berkaitan dengan instansi tersebut. Jadi hal ini bisa diketahui melalui situs resmi dari instansi terkait, baik itu daerah ataupun kementerian. Kita harus tahu secara singkat seperti itu. Jadi kita ketika ditanya tidak diam atau malah mengangguk tidak tahu seperti itu. Yang kedua adalah persiapan sebelum wawancara. Jadi kita harus memiliki kondisi yang fit. Jadi kita untuk menghadapi tes wawancara ini misalnya satu hari sebelumnya kita harus tidur yang cukup seperti itu. Nah, untuk keesokan paginya sebelum berangkat, jadi kita harus sarapan, mandi ya biar harum dan juga bisa gosok gigi juga, dan pastikan bahwa badan dan pikiran kita itu dalam kondisi prima. Setidaknya untuk tes wawancara itu seperti itu. Jadi yang dilihat oleh pewawancara kita fresh seperti itu ya. Untuk yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan itu pada saat wawancara kita masuk ke ruangan itu pasti kan kita bisa saja menunggu giliran seperti itu. Nah, ini pasti bisa membuat kita boring gitu ya, atau membosankan. Jadi disarankan untuk bisa misalkan kita melakukan hal yang kita suka, misalnya membaca buku, ngobrol dengan teman sebelah sesama pelamar, atau bisa memainkan gadget seperti itu. Nah, atau kita bisa pergi ke toilet gitu ya untuk menghilangkan rasa grogi. Jadi caranya tenangkan diri, melegakan diri untuk bisa nafas panjang dan mengeluarkan dengan pelan seperti itu. Jadi yang keempat, setelah kita menunggu saat memasuki ruangan, jadi tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan dengan secara perlahan. Ini untuk mengurangi rasa grogi kita ketika kita sudah siap untuk dipanggil. Dan grogi ini sangat mempengaruhi kita ya. Jadi ketika grogi kita bisa blank seperti itu dan mempengaruhi jawaban kita sehingga hal itu tidak terarah. Nah, jika grogi berkepanjangan akan menunjukkan betapa kita tidak kredibel seperti itu saat menghadapi masalah, khususnya untuk masalah grogi itu sendiri. Untuk yang kelima adalah
jaga penampilan kita. Jadi ketika kita menghadapi tes wawancara pastinya kan ada pemberitahuan apa yang harus kita pakai, misalnya menggunakan celana kain hitam panjang dan juga kemeja lengan panjang, biasanya putih sih ya. Jadi bisa juga yang polos tapi bukan putih, misalnya warna biru tapi polos seperti itu ya, dan menggunakan sepatu pantofel hitam. Nah, ini perlu diperhatikan. Bahkan kadang ada juga yang menggunakan dasi seperti itu ya, jadi lebih profesional, kelihatannya smart seperti itu. Kita dilihat tidak kaleng-kaleng, seperti itu, tidak kaleng-kaleng ya. Jadi saat dipanggil yang keenam ini, ucapkan salam lalu kita jabat tangan pewawancara dengan sopan dan mantap, misalnya menggerakkan sekali gitu ya. Waktu jabat tangan tuh gerakan sekali set gitu. Lalu duduklah dengan rileks dan sopan. Jadi harus diperhatikan juga saat duduk, misalnya kaki melipat itu biasanya tidak untuk dilakukan. Dan kita menatap mata pewawancara, jangan sampai kita menunduk ke bawah atau ke atas seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita seperti tidak tegas ataupun kita pemalu seperti itu jika melihat ke bawah terus. Nah, untuk yang ketujuh yaitu jawablah dengan tegas, logis, runtut, dan profesional. Jadi ketika ditanya, kita harus memberikan jawaban yang tegas dan juga logis, dan paling tidak kita jangan menjawabnya dengan patah-patah seperti itu ya. Kita bukan sedang berdangdut ria jadi jangan sampai patah-patah, dan harus menyusun dan membangun logika menjawab dengan benar, dan juga mengontrol suara ya, jangan rendah atau jangan tinggi. Bahkan dalam pertanyaan itu bahkan ada yang diulang seperti itu. Jadi pewawancara ingin melihat seperti apa konsistensi kita dalam menjawab pertanyaan yang sama. Bisa saja seperti itu. Saya pernah menjalani pewawancara ditanya 3 kali. Nah, itu harus sama ya. Nah, yang 8 ini sampaikan jawaban sesuai dengan gaya bicara kita, karakter kita sehari-hari. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Ya, kita mencoba latihan juga. Misalkan sebelum tes wawancara latihan mengobrol dengan orang tua, mengobrol dengan yang lebih sepuh seperti itu. Jadi kita terbiasa, sehingga ketika menjawab kita juga menjawabnya dengan natural seperti itu. Jadi itu terlihat kita semacam menikmati proses wawancara tersebut. Untuk yang nomor 9 di sini kita yang perlu diperhatikan adalah kita tuh berempati. Jadi memaknai empati ini maksudnya kita berusaha memahami dan menjawab pertanyaan secepat mungkin dan pastinya juga tepat seperti itu. Ketika ditanya jangan sampai kita meminta, maksudnya apa Pak? Maaf tadi apa Pak? Seperti itu. Itu sangat tidak etis atau sangat tidak profesional. Jadi kita juga bisa memberikan contoh dan cara penyelesaian dari masalah ketika ditanya seperti itu. Jadi ketika ditanya jangan sampai kita meminta untuk mengulang pertanyaan yang diberikan. Untuk yang nomor 10 di sini, ya untuk nomor 10 di sini berilah jawaban yang logis dan masuk akal. Seperti itu. Ketika ditanya kita menjawabnya dengan logis, misalkan menggunakan memberi contoh atau penyelesaian yang tidak logis atau yang logis maksudnya gitu ya, dan masuk akal juga. Jadi kita bisa menyederhanakan jawaban kita, misalkan kita memberikan contoh jadi yang sederhana saja tapi mengena, dan jangan berusaha memberikan jawaban yang sifatnya pengandaian, berandai-andai seperti itu dan tidak realistis seperti itu ya. Untuk yang nomor 11, setelah memperhatikan jangan sampai tidak logis atau tidak masuk akal, nah, dalam menjawab itu kita harus menunjukkan mimik wajah yang ramah, atau ketika dalam proses wawancara kita harus menunjukkan keceriaan kita seperti itu. Jadi berusaha untuk melempar senyuman kepada pewawancara, meskipun tidak selalu sih ya, dalam artian dalam setiap kesempatan kita harus semacam membuat pewawancara itu anak ini enjoy seperti itu ya, orang ini enjoy seperti itu, menikmati. Dan meskipun kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, jawablah dengan memang dengan profesional. Misalnya saya belum bisa memberikan jawaban yang misalkan yang tepat seperti itu, atau saya tidak mengerti seperti itu. Tapi konteksnya juga jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita tidak memiliki wawasan yang luas. Dalam artian
kita bisa mengalihkan jawaban itu dengan hal yang lain, jadi mengaitkan seperti itu. Jadi meskipun, tidak bisa menjawab, dalam artian tidak menjawab, "Saya tidak tahu," seperti itu. Jadi hal itu harus ditunjukkan dengan cara kita membangun logika yang baik, seperti itu. Jadi meskipun kita, tidak tahu satu hal, kita bisa lempar. Nah, itu menunjukkan kita memiliki wawasan yang luas, seperti itu ya. Jangan sampai kita stagnan untuk menjawab tidak, kecuali ditanyakan, "Apakah Anda pernah korupsi?" Nah, itu jawablah dengan tegas bahwa kita tidak melakukan, tidak pernah, seperti itu bahkan ya. Nah, yang terakhir adalah, eee, kita harus jujur. Jadi jujur itu merupakan suatu yang tinggi nilainya, dan kejujuran penting untuk selalu dijaga pada jawaban kita. Jadi tidak perlu mengada-ngada, tujuan wawancara itu kan untuk mengetahui kita secara detail, jadi kita jawab apa adanya saja. Dan itu adalah trik-trik yang berkaitan dengan wawancara. Oke.